Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Hanif Pangestu, NIM E93219089, dan juga ada teman saya Mbak Anna Magofiro, NIM E93219077. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tafsir Mu'tazilah, kitab tafsir Tanzil Al-Quran Al-Mato'in karya Al-Qadi Abdul Jabbar. Untuk biografinya memiliki nama lengkap Imad Al-Din Abu Al-Hasan Qadi Al-Quda Al-Jabbar bin Ahmad bin Abdul Al-Jabbar Al-Hamazani. Sedangkan ada juga sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau memiliki nama lengkap yakni Abdul Al-Jabbar bin Ahmad bin Al-Khalil bin Abdul Allah Abu Hasan Al-Hamazani Al-Asadabadi atau Abdul Al-Jabbar bin Ahmad bin Al-Khalil bin Abdul Allah. Tidak terdapat keterangan yang pasti tentang tahun kelahirannya. Sedangkan diperkirakan beliau ini lahir pada sekitar tahun 320 Hijriah atau bertepatan sekitar 932 Masehi di daerah pegunungan Hamazan di wilayah Kusaran. Dan wafat pada tahun 415 Hijriah atau bertepatan sekitar 1025 Masehi dalam usia diperkirakan 95 tahun. Untuk perjalanan intelektualnya dimulai dengan belajar kepada guru-gurunya yang ada di kota kelahirannya dan di Huswain. Beliau juga kemudian melanjutkan di Hamazan dan dilanjut belajar di Istafan dan Basrah. Kemudian beliau belajar di Baghdad dan dilanjut di Hurzum, lebih tepatnya di Khuzistan. Pada saat di Basrah, beliau berpindah mazhab dari aliran Asy'ariyah ke aliran Mu'tazilah. Saat di Khuzistan, beliau menjadi seorang pengajar dan juga penulis buku, dan 5 tahun kemudian beliau menjadi Qadi Al-Qodah, di mana dengan jabatan ini beliau berhak untuk memilih dan memberhentikan hakim-hakim di wilayahnya. Untuk karya-karyanya yang ada 9. Yang pertama yaitu Al-Mughni fi Abwab Al-Tauhid wa Al-Adl. Yang kedua yaitu Fadl Al-I'tizal wa Tabaqat Al-Mu'talat wa Mubayanatulum li Sair Al-Mukallifin. Dan yang ketiga ada Al-Muhid bi Al-Taklif atau Al-Majmu' fi Al-Muhid bi Al-Taklif. Itu yang keempat Tanzil Al-Quran Al-Mata'in. Yang kelima Syar Al-Uslub Al-Hamzah. Dan yang keenam Tasbit Dalail Al-Nabuwah. Yang ketujuh Mu'tasyabi Al-Quran. Yang kedelapan Kitab Al-Usul Al-Khamsah. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah Al-Mukhtasar fi Usul Ad-Din. Sedangkan untuk latar belakang dari penulisan kitab ini yaitu berlatar belakang mengenai banyaknya mukallaf yang tersesat sebab tidak mengetahui makna mutasyabih yang benar. Jadi Al-Qadi ini menuliskan kitab ini yang berisi tentang ayat-ayat yang dianggap mutasyabihat saja. Untuk penilaian para ulama, kitab ini sejatinya tidak bisa disebut sebagai kitab tafsir karena seluruh muatan penafsiran yang ada hanya sebagai pernyataan yang mendukung paham Mu'tazilah. Oleh karena itu, dalam kitab ini tidak semua ayat Al-Quran yang ditafsirkan, namun hanya ayat-ayat pilihan yang ditafsirkan dan ditakwil sesuai dengan ajaran mereka. Untuk metode dan sistematika penulisannya, yaitu 1. Menggunakan metode tanya dan jawab. Yang kedua, menggunakan sumber penafsiran bil ro'yi. Yang ketiga, corak tafsir i'tiqadi. Dan yang keempat, sistematika penulisan sama dengan Mushaf Utsmani, dimulai dengan Al-Fatihah sampai dengan Al-Anas. Untuk paradigma pemahamannya ada 5, yaitu yang pertama mengenai tauhid, yang kedua mengenai keadilan Tuhan, yang ketiga mengenai janji dan ancaman, yang keempat mengenai tempat di antara dua tempat, dan yang kelima mengenai merintahkan yang baik dan melarang yang buruk. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu mengenai kelebihan. Kelebihannya terdapat 3. Yang pertama yaitu memberikan gambaran terkait dengan ideologi Mu'tazilah. Yang kedua, merangkum ajaran-ajaran Mu'tazilah dalam bentuk tafsir. Yang ketiga, mengenai meninjau ajaran Mu'tazilah yang berdalih Al-Quran. Untuk kekurangannya sendiri, sama sekali tidak mencantumkan hadis atau riwayat apapun. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh Mbak Anna Magofiro. Baik, terima kasih atas waktunya.
Selanjutnya yaitu contoh penafsiran. Di sini kami mengambil contoh penafsiran dari surat Hud ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun min, yang artinya, apakah orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Tuhannya diikuti oleh saksi darinya. Untuk contoh penafsirannya, jika ada yang bertanya pada penggalan ayat tersebut disebutkan tanpa menyebutkan khobarnya, apa faedahnya? Jawabannya karena khobar tidak disebutkan karena sudah difaham dan dimaklum. Jadi yang dimaksud ialah apakah orang yang mempunyai sifat di atas seperti orang kafir yang tidak mau beribadah kepada Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.